Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Wahyuningsih, mahasiswa Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah. Di sini saya mahasiswa semester 6 untuk memenuhi matkul media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil observasi saya di MI Nurul Islam Wonokerto Tikung. Di sini saya menganalisis siswa kelas 5 di MI Wonokerto Tikung. Di sini untuk yang pertama yaitu tentang analisis gaya belajar peserta didik. Yang pertama ada karakteristik peserta didik kelas 5 MI Nurul Islam Wonokerto Tikung. Berdasarkan hasil observasi terhadap peserta didik kelas 5 di MI Nurul Islam Wonokerto Tikung, diketahui bahwa rata-rata usia siswa itu berada pada 10-11 tahun untuk siswa kelas 5. Nah, pada usia tersebut, siswa itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga aktif bergerak dan mudah tertarik pada hal-hal yang bersifat konkret. Nah, dari segi kebiasaan belajar, siswa di kelas 5 ini lebih fokus saat pembelajaran menggunakan media gambar, sementara yang lain lebih aktif ketika pembelajaran dilakukan dengan diskusi atau praktik langsung. Nah, siswa ini menunjukkan semangat yang baik dalam mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, hal ini terlihat dari antusiasme mereka saat guru memulai pelajaran dan konsistensi perhatian hingga kegiatan penutup itu bisa dilihat dari kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, siswa ini mampu mengungkapkan kesulitan jika ada yang kesulitan selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, siswa itu merasa bangga ketika hasil belajarnya itu diapresiasi yang terlihat dari ekspresi senang dan motivasi untuk belajar lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada beberapa variasi terkait gaya belajar siswa di kelas 5 ini. Berdasarkan hasil angket dan observasi diperoleh beberapa variasi gaya belajar peserta didik ini ada beberapa macam atau berbeda-beda. Nah, sebagian siswa menunjukkan kecenderungan gaya belajar visual. Mereka ini lebih mudah memahami materi melalui gambar ataupun diagram tulisan di papan tulis. Nah, siswa ini lebih cepat menangkap informasi dalam bentuk visual dibandingkan penjelasan lisan. Nah, dan siswa ini mudah memahami materi dan catatan yang mereka tulis di buku tulis. Kemudian, siswa kelas 5 ini sangat tertarik pada materi yang memiliki ilustrasi. Nah, ada juga beberapa siswa memiliki kecenderungan auditori. Nah, mereka lebih cepat memahami materi tersebut tuh melalui penjelasan langsung dari guru kepada siswa. Nah, diskusi kelompok serta tanya jawab siswa auditori ini terlihat aktif berbicara dan mudah mengingat informasi yang didengar. Sebagian besar juga siswa lainnya itu menunjukkan gaya belajar kinestik. Nah, mereka lebih memahami materi melalui praktek langsung atau percobaan, permainan edukatif atau kegiatan yang melibatkan gerakan. Siswa kinestik ini cenderung sulit duduk diam dalam waktu lama, soalnya dia aktif dalam pergerakannya. Yang ketiga yaitu analisis konteks sekolah. Nah, di MI Nurul Islam Wonokerto ini merupakan lembaga pendidikan dasar swasta yang berelokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lumajang. Lembaga ini bernaung di bawah Yayasan BPPPMNU Cabang Kabupaten Lumajang dan terakreditasi B. Nah, sekolah ini menunjukkan komitmen dalam memberikan pendidikan yang berkualitas serta berorientasi pada pembentukan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing dengan jumlah seluruh siswa 115 siswa yang didampingi oleh 12 guru serta 10 komite atau pengurus sekolah. Nah, proses pembelajaran ini berlangsung dalam suasana yang kondusif dan terarah.
Identitas sekolah ini sangat kental dengan nilai-nilai religius yang tercermin dari kegiatan rutin, mulai dari sholat duha berjamaah dan juga pembelajaran Al-Quran menggunakan metode tilawati, sampai program unggul mereka yaitu tahfidz Al-Quran menjadi ciri khas utama sekolah ini dalam mewujudkan visi unggul Qurani dan juga berkah. Nah, melalui program tersebut, keseimbangan antara pendidikan akademik dan penguatan karakter spiritual dapat berjalan secara optimal. Nah, sedangkan kondisi sarana dan prasarana sekolah saat ini tergolong baik dari segi gedung maupun fasilitas lainnya. Nah, pembangunan gedung menggunakan dana bantuan dari pemerintah daerah, sedangkan pengadaan fasilitas seperti kipas angin, proyektor, pintu, dan bangku berasal dari dana sekolah. Nah, yang terakhir yaitu rekomendasi media pembelajaran. Nah, berdasarkan analisis gaya belajar peserta didik kelas 5 MI Nurul Islam Monokerto Tekong ini, media yang direkomendasikan yaitu media audiovisual. Karena media ini merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat direkomendasikan. Media ini menggabungkan unsur suara dan gambar. Nah, secara bersamaan sehingga mampu menarik perhatian siswa dan membantu mereka memahami materi dengan lebih jelas. Saya memilih merekomendasikan media ini karena dapat mengakomodasi lebih dari satu gaya belajar, terutama visual dan auditori. Sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Contohnya, dalam pembelajaran IPA, guru menayangkan video proses terjadinya hujan atau sistem pencernaan manusia yang disertai penjelasan suara, sehingga siswa tidak hanya melihat gambar tetapi juga mendengar penjelasan secara langsung. Nah, kelebihan media audiovisual ini adalah mampu meningkatkan minat belajar, memperjelas konsep yang abstrak, serta membantu siswa dan mengingat materi lebih lama. Namun, di MI Nurul Islam ini ada keterbatasannya, yaitu membutuhkan perangkat seperti LCD, speaker, serta memerlukan persiapan yang cukup agar media yang digunakan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu termasuk kelemahan dari atau kekurangan dari media ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.